harus sabar, Farida. Jangan tergesa-gesa. Ilmu silatmu belum matang. Aku cemas melepaskan kau pergi kalau kepandaianmu masih tanggung. Lain halnya nanti, kalau kau sudah cukup matang. Aku tidak akan bimbang melepasmu. Kalau kamu pergi dari sini, pertama-tama kamu mau kemana? Aku ingin pulang ke rumahku dulu. Sudah lama aku meninggalkan ayahku. Setelah itu, di dalam dirimu tidak ada keinginan untuk mencari kekasihmu? Ingin sekali. Tapi di mana? Kemana? Aku tidak tahu. Jangan menangis, Farida. Aku akan membantumu mencari kekasihmu. Kalau perlu, kita mengembara menjelajahi dunia. Aku akan menyingkirkan dan membinasakan siapapun yang akan menjadi penghalang bersatunya kamu dan kekasihmu. Hapus air matamu. Di sini, kita harus selalu bergembira. Aku ingin sekali mengenal kekasihmu, si pemalu tampan. Maukah kau kenalkan aku kepadanya? Dengan senang hati. Tapi maukah kau mengenalkan aku dengan kekasihmu, si pengembara yang tampan itu? Tentu, Farida. Nanti akan aku pilihkan waktu yang tepat. Janji? Janji. Pak. Maaf, Pak. Maya dari mana? Sungai. Sungai? Iya. Oh, pantas saja bahasa kuyup. Kenapa? Mati tenggelam? Diseret buaya. Maksudnya apa, Pak? Bagaimana pendapatmu, Bara? Pendapat apa? Pendapat apa? Itu loh, orang yang sama mati di sungai. Tadi pagi kita ketemu dengan gadis yang mati di sungai. Sekarang ketemu lagi. Bagaimana? Habis bagaimana? Memang ajalnya sampai di situ? Disuruh dihidupkan lagi? Semelik kete. Bukan begitu, Sembara. Apa kau tidak merasa ada yang aneh? Apanya yang aneh? Mati di sungai karena tenggelam atau disambar buaya, itu kan biasa. Justru itu, Sembara. Kita cari sendiri letak keanehannya. Kenapa dalam satu hari yang bersamaan ada 2 korban yang mati di sungai? Bagaimana? Sudahlah, Mbok. Yang sudah mati jangan ditangisi. Ikhlaskan saja. Farida, tak kusangka umurmu pendek, nak. Farida. Farida. Dek, tunggu, Dek. Ada apa, Kisanak? Maaf, Dek. Ibumu menangis dan menyebut-nyebut nama Farida. Yang dimaksud Farida itu siapa? Kisanak tadi berpapasan dengan rombongan yang membawa jenazah? Iya, katanya jenazah seorang gadis. Gadis yang ditemukan mati di sungai itu bernama Farida, adik Simbo. Dia bibi saya. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Mbak Yu. Maaf mengganggu. Iya. Inilah Ki Gua Iblis. Siapkan segalanya untuk upacara tumbal sesaji. Setelah itu kalian secepatnya kembali ke istana. Biarkan kami berdua di sini. Baik, Ki. Mari. Sekarang sudah 4 orang gadis yang mati di sungai. Anehnya, gadis-gadis yang mati itu mempunyai nama yang sama. Kemarin di desa Rando Gunting, gadis yang mati bernama Farida. Dia mati di Kali Agung. Tadi ditemukan lagi gadis yang mati bernama Farida. Di kampungku, Kang, anak Wasikun, dia bernama Farida juga. Matinya mengenaskan. Dia disambar buaya di saat sedang mencuci. Jadi, sekarang sudah 3 Farida yang jadi korban. Dan yang seorang lagi bernama Farina, nama yang hampir serupa dengan Farida. Menurut Dukun Kasdun, Nyai Ratu Roro Kidul sedang mengerahkan tentara siluman buaya untuk mencari gadis-gadis yang bernama Farida. Sebab Kanjeng Ratu hendak mantu.
Kenapa harus gadis yang bernama Farida? Tidak tahu. Katanya Kanjeng Ratu meminta begitu. Makanlah yang tenang. Jangan mengikuti hawa setan, Sir. Lapar. Suaplah secukupnya. Dan kunyalah yang baik. Aku bilang lapar. Sembara, kamu dengar pembicaraan orang-orang itu? Iya. Sekarang baru aku rasakan keanehannya. Semua korban bernama Farida. Atau yang mirip dengan nama Farida. Aku yakin ada hubungannya antara gadis-gadis yang mati dengan Farida yang kita cari. Pasti Sembara. Pasti ada hubungannya. Tidak mungkin gadis-gadis yang bernama Farida itu dan semuanya mati di sungai terjadi karena kebetulan. Pasti ada apa-apanya. Ya, kita harus menyelidikinya. Tapi kita mulai dari mana? Kali. Kita selidiki dulu sungai-sungai di sini. Terlalu lama, Sir. Habis bagaimana? Aku ada akal. Bagaimana? Ikuti aku. Dihitung, Pak. Sekepeng ke sana. Saya sepertinya baru melihat ke sana. Saya memang bukan orang sini, Pak. Oh, iya, iya. Sudah lama datang ke sini? Baru tadi pagi. Oh, Permisi, Pak. Iya, iya. Mari. Ayo. Baru tadi pagi mereka datang. Tadi pagi pula di sini jatuh korban. Apa mungkin ada hubungannya antara dua orang pengembara tadi dengan korban-korban itu? Ada atau tidak, kita sebaiknya curiga kepada setiap orang asing yang memasuki daerah kita. Di sini tadinya aman, tentram. Sekarang banyak kematian. Bersamaan masuknya orang asing. Sebab itu, sebaiknya dua orang itu kita selidiki diam-diam. Siapa tahu dialah sumber bencana selama ini. Betul. Mana akalnya? Kamu katanya ada akal, Sembara. Sudahlah, duduk saja di sini, Sir. Nanti aku katakan setelah aku temukan. Kamu itu sebenarnya mau mencari siapa, toh? Jangan ribut, Sir. Perhatianku bisa terpecah. Dan usahaku bisa gagal gara-gara kamu. Lihat pandangan matanya. Memperhatikan setiap orang yang lewat. Mungkin mereka sedang memilih calon korbannya. Jangan-jangan dia mencari lagi korban yang bernama Farida. Nah, ketemu sekarang, Sir. Hah? Mana? Yang ada di kereta. Ayo kita ikuti. Kecurigaanku ternyata terbukti. Dua orang pemuda itu yang menjadi sumber malapetaka. Kalian tahu siapa gadis yang mereka incar? Kalau tidak salah anak Pak Tarjani. Si Farida. Farida. Benar. Apakah Farida anak Pak Tarjani itu yang akan menjadi korban selanjutnya? Tidak salah lagi. Kau lapor pada Pak Kamituwo dan Pak Jogoboyo. Kumpulkan segenap pemuda untuk menangkap kedua pengembara itu. Iya. Pak Ne, anak kita datang, Pak Ne. Waduh, Bapak sudah khawatir. Kenapa, Pak? Gadis-gadis yang mati itu semuanya bernama Farida. Tadi Pak Limmu datang ke sini, menyuruh menjagamu baik-baik, Dok. Kamu pergi sama calon suamimu. Bagaimana aku tidak khawatir? Jangan takut, Pak. Kan ada Kang Paing yang menjaga saya. Benar, Pak. Tidak akan ada yang aku biarkan mengganggu calon istriku ini. Kamu mencurigai gadis itu? Bukan, tapi yang satu lagi. Pemuda itu? Iya, Kenapa? nanti aku tunjukkan siapa dia sebenarnya. Kurang ajar. Dua orang itu benar-benar sedang mengincar korbannya. Apa perlu aku temui Pak Kamituwo dan Jogoboyo sekarang, Kang? Jangan dulu. Kita tunggu sampai dia benar-benar membawa Farida ke sungai. Di situ nanti kita akan kerahkan penangkapan. Kita lihat dulu. Mau apa dia? Silahkan diminum. Tentunya Nak Paing haus setelah berjalan jauh. Terima kasih. Memang melelahkan. Saya kira Bulak Pacing itu dekat. Ternyata jauh juga. Ketemu dengan Pak Demun, Dok. Ketemu, Pak. Pak De bilang mau datang di hari pernikahan kami nanti.
Syukurlah. Mari nak Paing, istirahatlah di kamar tamu. Silakan nak. Terima kasih, Pak. Saya memang merasa lelah sekali. Farida, saya istirahat dulu. Sekarang tindakan kita apa, Sembara? Usahakan kita tahu nama gadis dan pemuda yang naik kereta tadi. Beres. Serahkan sama pendekar Basir. Kemana kedua pemuda itu? Apa yang dilakukan lelaki gendut itu, Kang? Mana aku tahu. Aneh. Apa yang akan dia perbuat di sini? Kita tonton dulu. Baru kita tangkap rame-rame. Lihat. Si gendut itu pergi lagi. Berhasil, Sembara. Nama gadis itu Farida. Pemudanya namanya Paing. Bapaknya bernama Tarjani. Ya, mereka akan melangsungkan pernikahan besok lusa. Kena kau sekarang. Apanya yang kena? Aku kena nggak? Kau lihat saja nanti. Menyerah. Loh, semele kete. Menyerah apa? Kalian orang asing membawa bencana. Membunuh gadis-gadis bernama Farida. Wah, salah paham ini. Ikat mereka. Nanti dulu. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Boleh coba. Semele kete. Ada-ada saja mengganggu rencana kita. Belum terlambat, Sir. Dan rencana kita tidak terbengkalai. Ayo kita ke rumah itu. Ayo. Kau ingin tahu siapa Paing sebenarnya? Ya. Dia bukan dari bangsa manusia. Hah? Dia dari bangsa jin. Dari jenis buaya. Siluman buaya? Iya. Semele kete. Kau ingin membuktikannya? Ya. Mana ibu carimu? Jika kau ingin melihatnya, usapkan ke pelupuk matamu. Ya. Maaf, Pak. Apakah ini rumah Pak Darjani? Benar. Kisanak siapa? Apakah ada seseorang yang bernama Paing? Betul. Sekarang sedang istirahat di kamar. Saya saudaranya Paing, Pak. Oh, saudaranya Nak Paing toh. Silakan masuk. Terima Mari. kasih. Nak Paing baru saja istirahat. Apa perlu saya bangunkan? Tidak usah, Pak. Jangan diganggu. Nanti juga bangun sendiri. Mari, silakan duduk. Silakan cicipi, Nak. Jangan malu-malu. Terima kasih, Pak. Semele kete. Coba kau saja yang lihat Paing, Sir. Kalau dia belum tidur,
boleh kau panggilkan aku. Jika dia sudah pulas, biarkan saja. Maaf, kamarnya di mana, Pak? Itu kamarnya. Buka saja. Bandar. Sebentar deh. Ada apa Kisanak? Tidak ada apa-apa, Pak. Sudah kebiasaan dia membuat kaget orang. Iya, Pak. Maaf, kebiasaan di rumah. Sepertinya aku pernah melihat Andika di depan gardu jalan tadi. Saudaranya Paing, Dok. Oh ya? Kenapa Kang Paing tidak dibangunkan, Pak? Kang? Kang Paing, ada saudara Kakang datang ke sini. Aku jadi terikat sama Minten. Alah, semilik deh. Ayo bangun, Kang. Saudara? Aku tidak punya saudara. Saudara siapa? Lampir. Anak buah Mak Lampir menebar petaka di sini. Katakan, apakah aku perlu membuka tutup tabir di sini? Siri Sandi. Seekor kerbau ditusuk tali temali. Hendak dibawa pergi tuannya. Iya. Kang? Kang Paing mau kemana? Kang? Kang Paing mau kemana? Aku batalkan pernikahan kita. Maafkan Farida. Aku harus ikut tuanku. Tuan? Kau tidak akan mengerti. Permisi. Kang? Lepaskan. Kang? Pak? Pak? Aneh. Bukan Farida yang dibawa. Tapi calon suaminya. Aku betul-betul tidak mengerti. Siapa nama aslimu? Bajul Putih. Kau pernah bertemu denganku? Pernah. Kami 5 bersaudara pernah bertempur dengan Andika. Dan kami kalah dihajar pusaka Andika hingga luka parah. Kenapa gadis-gadis yang bernama Farida atau yang mirip dengan nama itu dibunuh di sungai? Dan atas perintah siapa? Kakang Bajul Segara. Kenapa? Guru besar Mak Lampir menawan seorang gadis bernama Farida. Sekarang gadis itu hilang karena ada yang menculiknya. Mak Lampir memerintahkan kami untuk mencarinya. Maka Kakang Bajul Segara memerintahkan kami untuk membunuh semua gadis yang bernama Farida. Kejam. Mengapa orang yang tidak berdosa yang menjadi korban? Sekarang sudah jelas, Bara. Farida tidak lagi di tangan Mak Lampir. Bangsa jin jangan begitu saja dipercaya, Sir. Kita harus ketemu dengan Mak Lampir. Dan berusaha menghentikan perintah Bajul Segara untuk membunuh gadis-gadis yang bernama Farida. Bawa kami ke tempat Mak Lampir atau Bajul Segara. Tapi Pangeran... Tidak ada tapi. Cepat! Kemana Bajul Putih? Kenapa sampai sekarang belum juga datang? Tidak tahu, Kakang. Mungkin ada halangan menuju kemari. Aku mendapat firasat yang tidak enak. Aku khawatir terjadi apa-apa pada Bajul Putih. Guru. Selamat datang, Guru. Melihat Guru yang segar bugar, nampaknya Guru sudah sembuh. Ya, tumbal sesaji berhasil aku laksanakan dengan sempurna. Sehingga aku benar-benar sembuh dengan sempurna. Bagaimana? Sudah ada berita tentang Farida? Belum, Guru. Mencari satu orang saja tidak becus. Mana Bajul Putih? Itulah, Guru. Sampai sekarang Bajul Putih belum juga kelihatan. Padahal sudah tiba waktunya untuk menghadap Guru.
Apakah guru bisa membantu memperlihatkan bajul putih dengan paso benggala guru? Ambil, di kamar semedi. Baik, guru. Apa yang sudah kau lakukan untuk mencari Farida? Saya perintahkan semua wadia balat menyatroni gadis-gadis yang bernama Farida. Dan menangkap gadis manapun yang bernama Farida. Dengan harapan, salah satunya terdapat Farida tawanan guru. Jika ternyata bukan, kami bunuh. Bagus, lakukan terus. Aku senang. Gadis-gadis yang bernama Farida mati secara mengenaskan. Agar Kiai Ageng Prayogo menangis beratap-ratap di dalam kuburnya. Silakan. Pasu Benggala, tunjukkan di mana bajul putih berada. Kurang ajar. Bajul putih tertangkap pemuda itu. Aneh. Bagaimana bajul putih jatuh ke tangan Sembara? Tangkap Sembara, rebut senjatanya. Baik, Lampir. Kami akan lakukan untukmu. Kau tinggal saja di sini. Biar kami yang akan bereskan mereka. Tidak, aku akan membantu kalian. Ingat keadaanmu, Lampir. Kau baru sembuh. Aku tidak ingin terulang kau kambuh lagi. Kalau kau kambuh lagi untuk yang kedua kalinya, sangat berat dan terlalu lama untuk mengembalikan kesehatanmu. Betul, Guru. Kami yang akan menghadapi Sembara. Kami pasti menang. Mohon guru tinggal saja di sini. Akan kami bawakan cemeti pusaka itu untuk guru. Baik, berangkatlah. Tapi jangan anggap enteng pemuda itu. Dia sangat berbahaya. Celaka, Bara. Biasanya muka sangar seperti itu sih suka makan orang. Tenang, Sir. Bacalah ayat kursi dan doa perlindungan. Mereka bukan bangsa manusia. Hah? Bangsa memeti? Benar. Mereka sebangsa dengan Paing. Serahkan paing dan pusaka di punggungmu itu padaku, anak muda. Oh, kalian menginginkan pusaka ini? Berarti kalian utusan Malampir. Di mana perempuan setan itu bersembunyi? Takut berhadapan denganku? Kurang ajar. Tidak patut guruku takut pada orang macam kamu. Kalau tidak takut, kenapa tidak keluar? Kenapa bersembunyi di balik punggung cecunguk busuk macam kalian? Jangan banyak mulut. Bunuh dan ambil senjata di punggungnya itu. Nonton saja. Jangan ikut-ikutan. Benci aku. Kurang ajar. Jahanam. Dia bunuh Kakang Bandang Laksa. Dia bunuh dua murid terbaikku. Bajul Denta dan Bajul Wangsa. Sembara. Kalian mau jadi jagoan? Mau ngelunjak? Tidak, tidak Kisanak. Loh? Ndoro, kami tidak berani, Ndoro. Untung saya tidak sempat turun tangan. Tahu? Tahu, Tahu apa?
Tahu apa? Tahu kalau Ndoro tidak sempat turun. Turun ngemplang jidatmu. Semilik itu. Sama Ndoro nunjuk-nunjuk. Ampun Doro, ampun jangan disunat Doro. Kami memang belum sunat. Biar kami sunat sendirian Doro. Aduh mati aku. Hidup ini tidak ada artinya lagi. Ampun Doro. Ampun ya. Mau apa kamu, Sir? Mau motong mainan. Ampun Doro. Kami masih ingin hidup. Baik. Kalian saya biarkan hidup. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Doro? Cabut perintahmu untuk menangkapi gadis-gadis kampung yang bernama Farida. Dan tarik semua laskarmu yang hendak mencelakai bangsa kami. Itu mudah, Doro. Sekarang juga akan kami tarik, Doro. Jangan kalian membuat kejahatan kepada bangsa kami. Ingat, alam kalian beda dengan alam kami. Hiduplah penuh kebaikan dan kesejahteraan di alam kalian. Jangan ganggu alam kami. Sendikon, Doro Tuan. Terakhir sebelum kalian pergi, tunjukkan dulu di mana tempat Malampir. Hei! Katakan, kenapa diam? Aku sunat kamu. Sini. Jangan, Doro. Ayo ngomong. Di sana siluman buaya, Doro. Oh, gitu. Sini, nunduk. Di istana siluman buaya. Ayo kita cari, Sir. Ya. Nih, buat tebak pohon. Kau bajul buntung, aku akan memberi hukuman yang setimpal padamu. Terpaksa aku harus pergi meninggalkan tempat ini. Aku harus mencari tempat persembunyian Farida dan menghukum si keparat bajul buntung itu. Mungkin ini gua iblis yang dimaksud bajul itu, Bara. Mungkin. Kamu tunggu di sini, biar aku yang lihat sendiri di dalam. Jangan sembrono, Sir. Malampir bukan orang bodoh. Jika gua iblis ini tempat dia melakukan upacara tumbal sesaji untuk menyembuhkan luka parahnya, kita harus hati-hati. Sebab dia pasti akan membuat kita celaka sebelum kita sampai ke mulut goa. Lihat daun-daun kering itu. Dalam perasaanku seperti tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Ini kan hutan. Masya Allah, bagaimana seandainya aku yang menginjak daun kering itu? Karena itu jangan gegabah. Berarti Malampir ada di dalam. Jangan sekali-kali kau masuk sebelum aku panggil. Sir! Cepat, Sir! Tidak apa-apa. Sudah kabur, Sir. Takut sama saya. Awas kau sembara. Mau lari kemana kau? Di sini kalian pasti mampus kumbang. Dan kau bajul buntung. Kau telah mengkhianati aku. Kau pun harus menerima hukuman yang setimpal. Maut. Ampun, Guru. Ampun. Aku ingin hidup. Bajul buntung, ingat, kau telah bertobat. Tak pantas kau menyembah hamba setan seperti dia. Kau kumbang harimau. Sekarang aku tidak perlu berbelas kasihan lagi. Kau tidak akan bisa membunuh aku jika Allah tidak menentukan aku mati. Dan kau bukan malaikatul maut. Akan aku buktikan. Kini aku makhluk yang bisa mencabut nyawa. Dan akulah malaikatul maut bagi kalian. Kurang ajar. Kenapa kalian selalu ikut campur? Aku akan selalu ikut campur dalam perbuatan jahatmu, Lampir. Dan sekaranglah kesempatan kami untuk membunuhmu, Lampir. Jangan mimpi, Bidara. Atau aku yang akan mencabik-cabik dadamu. Ayo buktikan, Lampir. Aku atau kau yang akan mati. Kurang ajar.
kirim dia ke neraka. Kurang ajar. Dia kabur, Bidara. Dia berusaha menghindari ajian sapu jagat, Kakang. Tunggu pembalasanku, Jabat. Kau pasti akan mati di tanganku, Bidara. Boleh saya duduk di sini, Kisana? Silakan. Bapak sih, kalau mau duduk saja, nggak usah minta izin. Jadi keselak nih. Oh, maaf. Maaf. Sir, jangan begitu. Sopanlah sedikit. Maafkan teman saya, Pak. Tidak apa-apa. Memang saya yang salah. Maaf kalau saya keliru. Apakah Andika yang bernama Sembara? Benar. Murid Kiai Jabat? Ya. Bapak siapa? Perkenalkan, saya Demang Mangun. Bagaimana perkembangan terakhir? Sangat memprihatinkan. Korban jatuh lagi, Kanjeng. Kali ini seorang gadis bernama Warsiti. Mati secara mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang, Kanjeng. Sembara, perkenalkan. Ini Kanjeng Tumenggung Darmo Sugondo. Dan kami semua abdi dalamnya. Guru. Dari mana saja kau? Mencari rempah-rempah obat, Guru. Sediakan aku tempat pemujaan. Cepat. Baik, Guru. Manusia harimau? Benar, dia sudah menelan korban banyak. Yang terakhir seorang gadis yang bernama... Siapa tadi? Warsiti, Kanjeng. Iya, Warsiti. Ada yang pernah melihat seorang lelaki berkepala harimau. Sudah kukerahkan semua prajurit dan rakyat untuk menangkapnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Mana si Penjol? Jangan-jangan pulang ke rumah dia. Jol! Penjol! 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 Jol! Jol! Penjol! Tolong! Tolong! Kenapa, Kang? Barangkali sekarang telah berjumlah 80 orang. Sudah Kanjeng upayakan untuk menangkapnya? Hampir setiap hari aku kerahkan rakyat dan prajurit untuk mencari makhluk manusia berkepala harimau itu. Tidak satu rumah pun yang lolos tanpa digeledah. Semua wilayah diperiksa, tapi tetap saja tidak ada. Barangkali itu memang makhluk siluman. Dia benar-benar menghilang. Tapi anehnya, di saat yang tak terduga, dia muncul membawa petaka. Usaha apa saja yang sudah Kanjeng lakukan, selain mengerahkan rakyat dan prajurit? Menghubungi orang-orang pandai. Yang terakhir kali kami hubungi ialah Kiai Jabat. Apa mungkin dia Mardian, Bara? Bisa jadi. Tapi itu kan baru kira-kira. Pasti, Bara. Sepertinya aku tahu siapa dia, Kanjeng. Dia adalah harimau jadi-jadian dari seorang laki-laki yang terkutuk bernama Mardian. Sir. Tenang saja, Bara. Biar aku yang tangani, ya. Siapa Mardian itu, Kisanak? Apa Kiai Jabat tidak menyebut namaku? Maaf, tidak. Siapa nama Kisanak? Basir.
Lengkapnya Raden Mas Subasir, kondang dukun segala. Pakai dukun segala? Iya. Itu nama warisan turun-temurun yang menjadi dukun segala macam penyakit. Sembara, kau hadapilah Mardian. Jika kau ada kesulitan, tanya padaku, ya? Baik. Bagus, bagus. Tolonglah Kisanak. Tolonglah rakyat kami. Bisa diatur. Jangan khawatir, Kanjeng. Nanti kami akan atasi. Tapi jangan lupa, Kanjeng. Karena kami keluar tenaga banyak, makanan kami pun harus banyak dan enak. Untuk itu jangan khawatir Kisanak. Apa yang Kisanak inginkan, katakan saja. Kami akan sediakan. Para petinggi Temenggungan aku sebar untuk mencari Andika. Tapi tidak ada yang berhasil. Karena tidak sabar, akhirnya aku sendiri yang berangkat. Alhamdulillah aku berhasil menemui Andika. Tahu tidak, Kanjeng? Kenapa bisa berhasil? Tidak. Karena petunjuk ilahi melalui perut saya ini. Oh ya? Sembara. Jika dia ada di sini, aku pasti akan banyak menemui masalah. Kurang ajar. Dimanapun aku berada, dia selalu mengikuti. Paman sedang apa? Sedang membuat ramuan obat. Ada gadis yang perlu aku datangi nanti malam? Jangan sembarangan, Mardian. Tumenggung dan rakyat di sini sudah tahu siapa yang membuat orang-orang itu mati. Kamu bisa mati, dikeroyok orang banyak jika tertangkap. Bagiku lebih baik mati daripada mengalami nasib seperti ini, Paman. Aku ini manusia biasa, tapi tidak bisa hidup sebagai manusia. Kamu tidak akan bisa tidur dengan seorang wanita dari bangsa manusia, Mardian. Sudah berapa kali aku bilang. Aku tahu, tapi aku ini bukan malaikat. Aku punya nafsu. Kau kawinilah wanita-wanita dari bangsa jin. Bagaimana aku bisa mendekati mereka? Mereka tahu aku pengikut Mak Lampir. Mereka benci sekali padaku. Jangan. Kenapa? Kau ingin mati? Siapa di dalam? Guru, Mak Lampir. Dia sedang bersemedi. Dia tidak mau diganggu. Kebetulan, aku akan meminta nasihat Mak Lampir. Bagaimana aku bisa kawin dengan betina siluman harimau? Silahkan, Kisanak. Terima kasih. Sekarang apa yang harus kami siapkan, Kisanak? Satu rombongan pendekar dan orang-orang pilihan yang akan saya bawa memeriksa wilayah kekuasaan Kanjeng Tumenggung. Siapkan, Ki Demang. Sendiko, Kanjeng. Bagaimana keadaanmu, Mardian? Aku tak menyangka kalau kita akan bertemu lagi, Mak. Aku perlu bantuanmu. Dengan senang hati, Mak. Tapi Mak juga harus menolongku. Tunjukkan apa yang harus kulakukan agar aku dapat mengawini siluman betina harimau. Gampang. Nanti aku kasih tahu setelah kau menolongku. Katakanlah, Mak. Kekuatan ajianku telah hilang oleh cemeti amal Rasuli Sembara. Aku akan bisa menjadi kuat lagi. Baik, akan kucarikan untuk Mak. Minggir, minggir, minggir!
meminta gadis ontang-anting. Tapi sampai sekarang, tidak ada satupun dari kalian yang bisa berhasil. Maaf, Guru. Di sini gadis ontang-anting sulit dicari. Apakah bisa diganti dengan yang mudah kami cari? Baik, carikan aku perjaka Pancawala. Tapi tambah satu gadis ontang-anting. Cepat keluar, kerjakan. Baik, Guru. Baik, Guru. Bongkok. Iya, Guru. Tanyakan pada Mardian. Mengerti tidak apa yang aku tugaskan? Bagaimana? Mengerti kamu? Belum, Paman. Apa itu perjaka Pancawala? Kenapa tidak kau tanyakan? Takut. Sudah, Guru. Sudah, jangan diteruskan. Biar nanti saya yang jelaskan. Untung tidak sepenuh tenaga Mak Lampir mengirimkan pukulan kepadamu. Tapi ini pun dada terasa seperti mau pecah, Paman. Makanya hati-hati berhadapan dengan dia. Jangan sampai Mak Lampir murka. Itu karena aku tidak tahu maksud pemuda Pancawala. Apa itu, Paman? Pandawa 5. Maksudnya? 5 anak lelaki semua. Salah seorang lahir pada malam Jumat Kliwon. Mak Lampir memilih perjaka tersebut sebagai Durwala. Ini pun tidak gampang dicari. Heran, kenapa permintaannya serba yang sulit? Shh, jangan bilang begitu. Didengar Mak Lampir, kita bisa celaka. Sudah dapat? Sudah, Ki. Anaknya Mbok Ratini dan anaknya Pak Wangat. Tapi saya tidak tahu hari kelahirannya. Karena belum sempat nanya. Kelimanya anak laki-laki? Benar, Pandawa 5. Jangan bilang siapa-siapa, saya kesini ya. Iya, Ki. Apakah ini rumah Mbok Ratini? Iya, benar. Apakah Kartum Cengking pernah bilang bahwa akan ada orang datang membawa bantuan makanan untuk anak-anak? Iya, pernah kemarin. Bapak siapa? Akulah orang yang dimaksudkan si Kartum. Mari, Nak. Mari. Bapak akan bagi-bagi rezeki. Siapa namamu, Nak? Omen, Pak. Omen. Omen. Ya, bagus. Mak. Bagaimana? Berhasil? Berhasil, Mak. Coba cium tangan saya. Pancawala. Harum darahnya. Ada apa? Kuntilanak. Jangan-jangan akan ada apa-apa.
Aku tahu kau ada di sini. Dan Cembara, Mak Lampir ada di sini. Jangan lupa Cemeti sama Rasulinya. Sudah capek. Aku heran. Ini mantra atau main-main? Benar. Sampai-sampai Kanjeng Tumenggung wanti-wanti pada setiap kubu agar para pemuda meneriakkan mantra ini ketika ronda. Sebulan saja kita ronda, mulut kita bisa monyong gara-gara mantra dukun basir. Ah, sudahlah. Ikuti saja perintahnya. Sembara. Dimanapun aku berada, dia selalu hadir untuk menggangguku. Bongkok. Iya, Guru. Aku tidak akan keluar rumah sebelum tenagaku pulih seperti semula. Bawa anak berdarah Pancawala itu kemari. Bawa ke sini tanpa ada yang tahu. Baik, Guru. Mardian. Iya, Mak. Pisahkan Sembara dengan Cemetinya. Baik, Mak. Terserah mau pakai cara apa. Yang penting, Cemeti amal Rasul itu tidak lagi berada di tangannya. Baik, Mak. Omen! Mau dibawa kemana? Aku sudah bilang ibunya. Aku tidak tanya ibunya. Anak ini mau dibawa kemana? Akan aku beri makanan, uang, pakaian. Mau dibawa kemana? Den, kesini sebentar, Den. Den! Ada apa? Orang ini... Mencari siapa? Orang yang bertubuh bongkok tadi? Iya, dia membawa si Omen tak kemana. Siapa dia? Dukun, Den. Dukun? Iya. Sembara, dia selalu mau ikut campur semua urusanku. Hah? Kenapa lewat jalan umum? Kenapa tidak lewat kali saja? Atau menerobos hutan? Sudah lama dia membuka pengobatan di sini. Belum begitu lama. Kurang lebih kira-kira 8 bulan. Apakah banyak yang minta tolong padanya? Lumayan, tapi belakangan ini dia tidak buka. Saya tidak tahu apa sebabnya. Pancawala. Kenapa kamu Sembara? Kok cengar-cengir? Aku dapat pancingan, Sir. Pancingan? Iya. Mancing ikan? Bukan. Mancing Mak Lampir. Mak Lampir? Mak Lampir ada di sini? Pastinya hanya Tuhan yang tahu. Tapi aku duga dia ada di sini. Di belakang si Bongkok? Aku kira begitu. Kalau cuma urusan dukun Bongkok, kecil. Serahkan urusannya padaku. Kalau yang keluar Mak Lampir? Aku babat dia. Aku pelintir batang hidungnya. Atau aku obok-obok perutnya. Jika perlu, aku sunat lagi dia. Tadi siapa Sembara? Mak Lampir ya? Iya. Bagaimana kalau Mak Lampir yang keluar? Kalau Mak Lampir, kamu saja Sembara yang menghadapi dia. Mana mau aku menghadapi wanita? Nenek-nenek lagi. Tak tega Sembara. Bukan sifat kesatria seperti aku. Itu sama saja menunjukkan tempat persembunyianku pada Sembara. Sembara bukan orang seperti kalian. Dia sangat cerdik. Dan dia akan memburuku. Karena dia mengira Farida masih berada di tanganku. Bagaimana kalau dijelaskan saja padanya bahwa Farida sudah tidak ada pada guru lagi? Mana mungkin dia percaya? Dia akan langsung menawanku di saat aku lemah seperti sekarang ini. Aku percayakan anak Pancawala itu padamu. Bahwa dia dalam keadaan hidup-hidup. Hanya dengan anak itu, aku bisa kuat dan memulihkan kesaktianku seperti semula. Jawab, iya atau tidak? Iya, Guru. Kalau sudah kau dapatkan, temui aku di kuburan Kalisoka. Aku jamin anakmu akan aman bersama kami. Insya Allah, aku bersama seluruh prajurit akan ikut menjaganya. Asal Nyai izinkan. Sudahlah Bayu, ini kan demi keselamatan orang banyak. Dan anakmu juga. Saya takut. Mbok jangan takut, aku juga tidak takut. Betul men, tidak usah takut. Kayak Kang Basir ini loh, tidak pernah takut. Pokoknya tidak usah takut Mbak Yu. Nanti semuanya akan beres. Jangan suka janji, Sir. Itu tidak baik. Supaya boleh. Jangan suka memaksakan kehendak. Itu lebih tidak baik lagi. Ini untuk biaya hidup Nyai. Omen biar di sini. Aku akan didik dia. Terima kasih, Kanjeng. Apa Nyai mengizinkannya? Baik, Kanjeng. Sembara, Ibu Omen telah mengizinkannya. Selanjutnya apa rencanamu? Jaga dulu di sini Omen baik-baik.
Sementara itu kami akan menyelidiki dukun bongkok. Mungkin dari sanalah kami akan melacak tempat persembunyian Mak Lampir. Baiklah kalau begitu. Itu dia. Omen. Mana? Itu dia. Cepat bujuk dia dengan uang dan makanan. Jangan kasar, supaya tidak mengundang perhatian orang banyak. Awasi aku. Siapa tahu ada orang lain yang menitip dia. Baik, akan aku awasi dari sini. Ayo anak-anak, siapa yang mau hadiah? Mari kumpul, sini-sini ya. Ayo, sini. Pancingan kita berhasil, Bara. Umpan kita sedang didekati. Iya, tapi kau jangan nongol seperti itu. Si dukun bongkok itu pasti sedang mengawasi orang-orang yang berada di sekitar Omen. Tenang saja. Kalau si bongkok itu macam-macam, biar aku yang beri pelajaran dia. Semilik kita. Anak-anak, siapa yang mau hadiah? Saya. Siapa yang mau hadiah? Saya. Kamu mau berapa kepeng? Mau yang banyak. Bilang saja mau yang banyak, men. Aku juga mau yang banyak. Aku juga mau yang banyak kepengnya. Kalau mau yang banyak, Omen harus ambil sendiri di rumah paman. Aku mau mengambil di rumah paman. Omen berani? Bilang berani saja, men. Karena nanti pasti kasih kepeng yang banyak. Omen pergi ke sini dengan siapa? Paman. Paman siapa? Paman Kadri. Sekarang di mana? Pulang. Mau ikut paman mengambil kepeng yang banyak untuk Omen? Hah? Mau, men. Bilang saja mau, men. Nanti dikasih kepeng yang banyak. Mau? Ini uang 2 kepeng untuk Omen. Di rumah paman masih ada 100 kepeng. Ikut paman. Omen ambil sendiri. Ya. Ini buat kamu. Ini juga ya. Ayo. Loh, Omen? Mau ikut tidak? Hah? Ikut. Mau ikut tidak? Hah? Ikut. Kita ikuti terus ya. Beri jarak yang agak jauh agar Mardian tidak curiga. Mardian dan si bongkok itu pasti akan menuju tempat persembunyian Mak Lampir. Bagus, Mardian. Mak Lampir pasti akan memujimu. Babu. Aku berhasil mendapatkan tumbal berdarah Pancawala. Aku tahu siapa kau, Kalagondang. Aku pun tahu siapa kau, Bongkok. Kau muridnya si Lampir. Kenalkan, aku ini Raja. Raja di Raja. Seharusnya si Lampir itu tunduk di bawah telapak kakiku. Lemparkan anak itu. Lemparkan Kalagondang. Kalau tidak, jangan menyesal kalau aku membunuhmu. Kau bukan apa-apa dibandingkan dengan aku, Bongkok. Panggil gurumu kalau kau mengendaki anak Pancawala ini. Kurang ajar. Kau Gondang. Kau tahu aku sedang dalam keadaan sakit seperti ini. Aku tidak punya kekuatan. Aku akan mencarimu. Aku akan merebut anak Pancawala itu. Demi pulihnya kembali kesaktianku. Aku sudah memperingatkan. Aku tidak mau disalahkan jika kau mati di tanganku. Jangan banyak ngomong. Ayo buktikan. Baik. Kamu memang tidak mau dikasihani. Ya! Mundur.
Kau pulang dulu dengan Kadri ke Tumenggungan. Laporkan kejadian ini pada Kanjeng Tumenggung. Kamu sendiri? Melihat gelagatnya, Mardian dan si Bongkok tidak akan kuat melawan Kalagondang. Kalagondang pasti akan membawa Omen ke sarangnya. Kenapa kamu tidak rebut sekarang? Omen harus diselamatkan. Aku harus tetap dalam persembunyian. Kenapa? Agar Malampir keluar dari persembunyiannya. Aku mengerti, tapi aku tidak mau pergi sebelum melihat sendiri siapa yang kalah dalam pertempuran ini. Boleh. Lihat sendiri kebenaran omonganku. Betul kan kataku? Jadi bagaimana? Tunggu aku di Tumenggungan. Aku tak akan kembali sebelum membawa Omen. Ingat, Sir, jangan kemana-mana. Tunggu aku di Tumenggungan. Tapi jangan lama-lama, Bara. Aku bisa malu dengan Kanjeng Tumenggung. Loh, kok kamu yang malu? Bagaimana aku tidak malu? Kamu tidak muncul-muncul. Sedangkan aku tinggal makan, tapi tidak kerja. Sudah, jangan pikirkan itu. Cepat pergi. Tolong, Guru. Tolong, Guru. Tolong, Guru. Kami di lembah berpohon, Guru. Panggil gurumu. Mana si Lampir? Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Datanglah. 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 Aku membutuhkan pertolonganmu. Saya datang, Pangeran. Panglima, aku harus mengejar musuh. Naiklah ke punggungku, Pangeran. Sampai ke neraka pun akan aku kejar kau Kalagondang. Tolong, Guru. Kurang ajar kau Kalagondang. Kedua muridku kau perlakukan seperti ini. Awas pembalasanku. Terima kasih, Guru. Guru, apa yang harus aku perbuat agar aku bisa kawin dan punya keturunan, Guru? Jangan mimpi di siang hari bolong. Sekarang kau bukan manusia lagi. Kau tidak akan bisa kawin dengan sesamamu. Pergilah ke Gua Dongkalan. Temui Datuk Jampak. Siapa dia, Guru? Siluman harimau. Dia sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pemimpinnya. Dia sedang dikucilkan. Kenapa dia? Aku butuh wanita untuk kujadikan istri. Kau laksanakan saja perintahku. Jangan membantah. Baik. Baik, Guru. Aku temukan anak Pancawala. Sekarang, akulah penguasa dunia hitam yang paling sakti sejagat raya. Sejauh ini Kalagondang membawa Omen, Panglima? Ya, sekarang kita sedang mengikuti jejaknya. Dia lewat ke arah sini. Kasihan Omen. Mau dibawa kemana dia? Tentu ke sarangnya. Kita nanti bisa akan tahu, Pangeran. Apa aku tidak salah lihat? Yang digendongnya itu seperti Kakang Sembara. Coba aku lihat dari dekat. Siapa lelaki itu? Kawan atau lawan? Kenapa Kakang Sembara diam saja? Aku akan ikuti diam-diam. Mau apa dia dengan kekasihku? Tidak. Aku tahu kau mau kemana Kalagondang. Kau tidak berhak atas anak Pancawala itu. Dia milikku. Akulah yang akan menjadi ratu sakti di jagat ini.
Kita sudah sampai, Pangeran. Tempat apa ini, Panglima? Istana Siluman Serigala. Disitulah pintu masuknya. Kalau Gondang pasti masuk lewat situ. Bagaimana cara membukanya, Panglima? Sulit. Tidak bisa dibuka dari luar. Akan saya coba. Sia-sia saja, Pangeran. Kita tak akan bisa masuk kalau tak sedang terbuka. Tapi saya harus masuk, Panglima. Saya harus segera menyelamatkan Omen. Lepaskan! Lepaskan! Aku harus menyelamatkan Omen! Lepaskan, Panglima! Mau kau bawa kemana aku? Panglima! Lepaskan! Panglima, lepaskan aku! Kembalikan aku ke tempat semula, Panglima! 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 Kurang aja. Kau kalah, Gondang. Aku peringatkan, pulang saja kau lampir. Kau tidak akan menang melawanku. Pengecut, ayo keluar. Jangan bersembunyi di dalam. Buktikan bacotmu yang busuk itu. Kau yang harus buktikan. Tunjukkan kesaktianmu. Buka pintu itu kalau kau mampu. Hanya itu kesaktianmu, lampir. Jangan banyak ngomong dulu kalau Gondang. Aku pasti akan mengalahkanmu. Bagaimana kau bisa mengalahkan aku, lampir jelek? Hah? Dengan patung ciptaanku saja kau sudah bertekuk lutut. Ayo keluar. Beranimu cuma di dalam persembunyian saja. Baik, aku akan menyerang. Jangan banyak omong. Mana seranganmu? Terima ini. Kau bukan lawanku, lampir. Keluar kalau memang sakti. Aku memang sakti, lampir. Kurang aja. Siapa dia? Rindi Antika, mau apa kau ini? Tenang, Kakang. Aku akan menolong Kakang. Maaf, Kakang. Biar musuh Kakang itu saya hadapi. Musuh yang mana? Kemana, Dek? Papa kan lagi cuci motor. Mulai sekarang, aku mau cuci sepedaku sendiri. Kan aku udah besar. Kalau gitu, Adek perlu ini. Saya bangga dia belajar bertanggung jawab. Tapi saya tahu, semakin banyak ancaman kuman yang dia hadapi. Karenanya, keluarga Anda perlu mandi dengan perlindungan Dettol, merek perlindungan kuman nomor 1 di dunia. Tumbuh besar butuh perlindungan Dettol. Inilah kisah pencarian jati diri seorang pendekar berjiwa satria. Saya harap Tuan jangan ikut campur. Aku tidak mau ada yang tercecer. Ananda akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Mega Klasik Indonesia, Tutur Tinular. Mulai Selasa 8 Mei jam 8:30 malam di RTV. Makin cakep. Hentikan, Panglima. Rindi, dia bukan lawanmu. Aku dapat menghadapinya, Kakang. Dia bukan apa-apa. Lihat. Rindi, bukan begitu maksudku. Yang kau lawan itu bukan musuh. Dia sahabatku. Sahabat? Maafkan aku, Kisanak. Aku bersalah besar padamu. Silahkan kalau mau balas. Aku siap menerima hukuman. Apakah Andika Rindi Antika? Benar, Putri Wabayo dari atas angin? benar.
Andika mengenal aku dan ibuku? Siapakah Andika sebenarnya? Aku adalah sahabat ayahmu. Sejak pertama kali aku melihat Andika, aku sudah menduga kau adalah anakku. Anak? Iya. Aku dan ayahmu sudah seperti saudara. Anaknya juga anakku. Paman? Anakku. Senang sekali melihat kalian mengikat tali persaudaraan. Rindi, mengapa tiba-tiba kau menyerang Panglima Kumbang? Aku kira kau sedang dalam kesulitan, Kakang. Kenapa tiba-tiba Paman menerkam Kakang Sembara dan membawanya terbang? Aku mendapat firasat jelek. Aku harus segera meninggalkan tempat itu bersama Sembara. Jika tidak, maka kami bisa celaka. Maksud Paman? Aku merasa getaran akan datangnya wanita setan itu. Kurang ajar. Semuanya tertutup benteng gaib. Keluarkan gambarmu. Aku ingin melihat di mana kala Gondang menyembunyikan anak Pancawala itu. Omen. Omen. Keluarkan gambarmu. Omen. Di mana kau? Omen. Terus. Terus. Kurang ajar. Aku tahu apa yang sedang kau lakukan, Lampir. Mana kesaktianmu? Ayo keluarkan, ayo. Tunggu pembalasanku kalau Gondang. Jangan mimpi, Lampir. Kesaktianmu tidak ada apa-apanya bagiku. Sombong. Mulut busukmu hanya bisa omong besar. Kau ingin bukti, Lampir? Baik. Bersiaplah. Kurang ajar. Dari mana kala Gondang mendapat kesaktian? Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Siapa ini? Aku bukan musuh. Aku datang dengan damai. Keluarlah. Kita bicara baik-baik. Nyai, tunggu. Nyai, keluarlah. Ada yang ingin kutanyakan pada Nyai. Apakah aku tadi bermimpi? Kakang, rasanya aku ingin selalu berdua dengan Kakang. Saya juga, Rindi. Bagaimana kalau kita selalu bersama-sama? Aku sangat senang sekali, Kakang. Tapi sayang, aku tidak bisa. Kenapa? Kakek pasti marah. Beliau sekaligus guruku. Beliau tak akan membiarkan aku bebas sebelum aku dinyatakan tamat dari perguruan. Kakekmu benar. Belajar sesuatu tidak boleh setengah-setengah. Harus sampai tamat. Kakang, perguruanku baru saja mengangkat murid dari bangsa manusia. Oh ya? Lantas apakah dia akan hidup terus di alam bangsamu? Tentu tidak. Dia nanti akan dikembalikan ke alam manusia. Sekarang dia sedang diajari kakek bagaimana cara menyingkap dan menutup tabir gaib. Sehingga nanti dia bisa berhubungan dengan bangsaku. Kakang ada pesan? Pesan? Untuk siapa? Ya, tentu saja untuk murid baru yang sebangsa dengan Kakang itu. Sebab aku sudah mengatakan padanya bahwa aku mempunyai kekasih dari bangsa manusia. Aku ingin memberinya hadiah kenang-kenangan dari Kakang. Malapetaka. Ini tidak boleh terjadi. Menyalahi kodrat. Bagaimana kalau Kakang hadiahi dia sebuah nama? Nama? Bukankah dia sudah mempunyai nama? Nama untuk di lingkungan kami belum. Sebutlah sebuah nama yang bagus untuknya, Kakang. Baiklah. Bagaimana kalau dia saya beri nama Sekar Mayang? Sekar Mayang? Oh, bagus sekali. Pasti dia akan senang, Kakang. Ada apa, Panglima? Bolehkah aku bicara empat mata, Pangeran? Baiklah.
Ada apa? Maaf, Pangeran. Aku hanya mengingatkan. Silakan. Aku semakin melihat kedekatan Pangeran dengan Rindy Andika. Apakah Pangeran mencintainya? Saya rasa dugaan Pangeran benar. Jangan pura-pura, Pangeran. Iya atau tidak? Iya. Apakah tidak menyalahi kodrat? Pangeran diciptakan sebagai bangsa manusia. Jodoh Pangeran sudah diciptakan sendiri, yaitu bangsa manusia juga. Wanita kami untuk bangsa kami, bangsa jin. Janganlah melanggar tatanan yang telah ditetapkan dari langit. Apakah tidak boleh? Bukan boleh atau tidak. Tapi sepanjang sejarah nabi-nabi, belum ada contoh manusia beristrikan jin. Manakala ada, bukan berarti itu boleh. Yakinlah, Pangeran, sesuatu yang melanggar fitrah, yang melanggar garis ketentuan, pasti akan ada akibatnya. Maaf, Pangeran, kita lanjutkan nanti. Kurang ajar. Panglima Kumbang tidak mau pembicaraan aku dengarkan. Selamat datang, Gusti Ratu. Ada apa kau memanggilku, Lampir? Hamba mohon petunjuk, Gusti Ratu. Tentang apa? Kalagondang. Sekarang Kalagondang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Padahal sebelumnya berkali-kali dia hamba kalahkan. Mohon petunjuk, kenapa dia bisa begitu? Dia telah melakukan tapa brata selama 3 tahun di gua. Yang oleh orang-orang disebut Gua Kiskenda. Senjata apa yang dia peroleh, Gusti? Tongkat Durgati Buana dan Lopian Benggala. Lopian Benggala? Kalau begitu Paso Benggala aku punya saingan yang lebih hebat lagi, Gusti. Sekarang akulah manusia yang paling sakti di seluruh jagat ini, Lampir. Aku Kalagondang. Sebentar lagi dunia ada dalam genggamanku, Lampir. Di mana letak kelemahannya, Gusti? Ubun-ubun kepala. Senjata apa yang bisa menewaskannya? Tidak ada senjata yang bisa menewaskannya. Kecuali Cemeti Sakti Amal Rasuli. Hah? Cemeti Sakti Amal Rasuli? Kurang ajar. Kenapa sekarang baru aku mengerti? Ada Cemeti Sakti yang bisa membinasakan aku. Siapa yang memilikinya? Kenapa aku tidak bertanya saja pada Lopian Saktiku? Lopian Benggala Sakti. Tunjukkan orang yang memiliki Cemeti Amal Rasuli. Aha, aku kenal lelaki itu. Datuk Panglima Kumbang Siluman Harimau. Iya, dan gadis cantik itu pasti anaknya si Bayau dari Istana Atas Angin. Jadi yang memiliki Cemeti Amal Rasuli itu pasti lelaki yang tidak aku kenal. Siapa namanya? Kakang Sembara! Kakang Sembara! Tunggu! Nah, sekarang aku tahu namanya. Sembara! Bara! Sudahlah, Lampir. Apalagi yang ingin kau cari? Bagi yang mau berpikir, kesaktian tidak ada artinya. Kesaktian hanya sebuah tipu daya. Hanya sebuah goda. Jangan ikuti hawa nafsumu. Kau akan binasa. Tidak, Gusti Ratu. Aku harus mengalahkan Kalagondang. Dia telah menghina aku. Berilah aku petunjuk untuk mengalahkannya. Baiklah kalau itu kemauanmu. Petunjukku ada dalam sebuah teka-teki. Kejarlah lari matahari. Berhenti dan tersungkurlah. Tataplah bulan menjelang pagi. Menunduk dan menangislah. Tebaklah, Lampir. Jika kau bisa memecahkannya, kau akan menjadi orang paling sakti, bahagia, dan akan mendapat kemenangan di atas bumi ini. Kejarlah lari matahari. Berhenti dan tersungkurlah. Tataplah bulan menjelang pagi. Menunduk dan menangislah. Apa artinya semua ini? Matahari, bulan,